Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha, pengusaha, dan perusahaan. Itu ada yang pertama ada usaha. Usaha adalah usaha, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya terkait dengan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah individu yang memulai, mengelola, dan menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi atau entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi atau distribusi barang dan jasa. Dan ada segi hukum dan unsur perusahaan. Dari perspektif hukum, perusahaan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang berbeda, tergantung pada bentuk hukumnya, seperti perseroan terbatas atau PT, firma, koperasi, atau persekutuan komanditer atau CP. Yang pertama ada badan hukum. Banyak perusahaan yang memiliki status badan hukum yang berarti bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua ada izin usaha. Setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah atau badan otoritas terkait untuk beroperasi secara legal. Izin ini bisa mencakup SUP, surat izin usaha perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, dan berbagai izin lain tergantung pada bidang usaha. Yang ketiga ada perjanjian atau kontrak. Perusahaan terlibat dalam berbagai kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, baik itu dalam hubungan kerja dengan karyawan, kesepakatan dengan mitra bisnis, atau kontrak penjualan. Semua perjanjian ini tunduk pada hukum perdata. Yang keempat ada perpajakan. Perusahaan ini diwajibkan untuk membayar pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Kelima ada kewajiban lingkungan dan sosial. Beberapa perusahaan khususnya yang bergerak di bidang yang dapat mempengaruhi lingkungan diwajibkan untuk memenuhi regulasi tentang pelestarian lingkungan. Ada unsur-unsur perusahaan. Yang pertama ada kegiatan yang terus-menerus. Perusahaan harus melakukan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali. Yang kedua ada organisasi yang terstruktur. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk pemilik atau pemegang saham, manajemen, dan karyawan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu unsur utama perusahaan adalah tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Yang keempat ada modal. Setiap perusahaan membutuhkan modal baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau sumber daya lain yang digunakan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Yang kelima ada kegiatan ekonomi yang legal. Perusahaan harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ada beberapa macam perusahaan yang umum. Salah satunya yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang kedua ada firma, kemitraan antara dua orang atau lebih. Yang ketiga perseroan terbatas atau PT, perusahaan yang modalnya terbagi atas saham. Yang keempat ada BUMN atau badan usaha milik negara, perusahaan yang dimiliki pemerintah. Yang kelima ada franchise, model bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, dan masih banyak lainnya. Perusahaan adalah suatu organisasi atau badan usaha yang dibentuk oleh individu, kelompok, atau entitas untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan imbalan, biasanya berupa gaji atau upah. Hubungan kerja dalam perusahaan, yaitu adalah interaksi antara karyawan dan pihak perusahaan yang diatur melalui perjanjian atau kontrak kerja. Ada beberapa aspek penting dari hubungan kerja dalam perusahaan ini, yaitu meliputi satu kontrak kerja, yaitu dokumen legal yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua yaitu ada komunikasi internal, yaitu proses komunikasi yang baik antara manajemen,
dan karyawan. Sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tugas, visi perusahaan, serta penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu ada pengembangan karyawan, meliputi pelatihan dan pengembangan yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan. Dan yang keempat yaitu ada kesejahteraan karyawan. Perusahaan bertanggung jawab atas kondisi kerja yang baik, mencakup keselamatan kerja, gaji yang layak, serta program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan dan program pensiunan. Yang kelima yaitu ada hak dan kewajiban perusahaan yang harus memenuhi hak-hak karyawan seperti pembayaran gaji tepat waktu dan fasilitas kerja yang memadai. Yang keenam yaitu ada hubungan industrial, hubungan antara manajemen dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan yang berkaitan dengan negosiasi upah, kondisi kerja, dan penyelesaian perselisihan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu materi tentang pembukuan dalam perusahaan, yaitu proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan teratur. Berikut beberapa elemen-elemen utama dalam pembukuan perusahaan. Yang pertama yaitu ada buku jurnal, yaitu tempat mencatat semua transaksi keuangan harian secara kronologis. Yang kedua, buku besar, yaitu buku utama yang merangkum semua transaksi dari jurnal ke dalam kategori-kategori akun, misalnya kas, piutang, utang, dan modal. Dan yang ketiga, buku pembantu. Buku pembantu ini yaitu buku tambahan untuk merinci akun-akun tertentu seperti buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Yang keempat yaitu ada neraca saldo, yaitu ringkasan saldo dari semua akun di buku besar yang digunakan untuk memastikan bahwa total debit dan kredit seimbang. 5 yaitu adalah laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang dihasilkan dari pembukuan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Terakhir itu ada beberapa sumber-sumber pengaturan utama dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Pajak UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Yang ketiga yaitu ada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kelima, International Financing Reporting Standard atau IFRS. Dan yang keenam yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Menurut Abdul Qadir Muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik. Perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan bisa dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Yang pertama, perusahaan dagang, dan yang kedua, persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kemudian ciri-ciri firma sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus. Dari pengertian di atas, persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus, di mana kekhususan tersebut terletak pada 3 unsur mutlak. Salah satunya, menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal, pasal 16 KUH Dagang. Kemudian yang kedua, prosedur pendirian. Adanya akta pendirian persekutuan yang dipersyaratkan dengan akta autentik atau anggaran dasar persekutuan firma yang dibuat atau di hadapan notaris. Namun demikian, pendirian persekutuan firma dapat saja tanpa akta autentik sebab tidak ada keharusan untuk itu. Namun untuk kepentingan dengan pihak ketiga, akta tersebut tetap saja diperlukan. Pasal 22 KUH Perdata. KUH Dagang. Persekutuan komanditer yaitu CF, persekutuan komanditer atas atau Commanditary Financier dalam bahasa Belanda adalah persekutuan
persekutuan yang memiliki salah satu beberapa orang sekutu komanditer. Nah, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan persekutuan atau sebagai modal, namun tidak ikut campur dalam bagian organisasi, bisnis, pengurus, atau penguasaan persekutuan dan tanggung jawab terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab konta pribadi terhadap persekutuan komanditer sebab hanya sekutu komplementariah yang diserahkan tuan untuk mengadakan hukum dengan pihak ketiga atau pasal 19 KUH Dagang. Dari pengertian di atas, dalam persekutuan komanditer ada dua sekutu kerja, sekutu komplementer atau sekutu aktif, yaitu sekutu yang macam sekutu menjadi pengurus sekutu, sekutu tidak kerja sekutu komanditer atau sekutu pasif, yaitu sekutu yang tidak kerja walaupun diberi kuasa untuk itu, atau pasal 20 KUH Dagang. Nah, sekutu komanditer ini berhak untuk mengawasi pengurusan persekutuan komanditer secara intern. Apabila dilarang tersebut dilanggar, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi, atau pasal 21 KUH Dagang. Yang kelima yaitu perseteruan terbatas atau PT. Pengertian PT, perseteruan terbatas atau Zamlos Finance Club dalam bahasa Belanda, Company Limited by Shares dalam bahasa Inggris. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseteruan terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseteruan terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Dari uraian pengertian tersebut, PT sangat jelas sekali sebagai kumpulan akumulasi modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut. Satu, badan hukum dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain pengusaha dari Menteri Hukum dan HAM. Apabila PT belum ada pengesahan, maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajiban sama hal dengan persekutuan firma. BPT merupakan bentuk organisasi yang beratur ada RUPS, direksi dan komisaris. Pendaftaran perusahaan adalah proses legal yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis untuk mengesahkan entitas usaha mereka di mata hukum. Proses ini bervariasi tergantung pada negara atau wilayah, namun secara umum melibatkan beberapa langkah utama. 1. Menentukan jenis perusahaan. Tentukan jenis badan usaha yang didaftarkan sebagai perusahaan firma, perusahaan terbatas atau PT, atau perusahaan terbuka. 2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan. Beberapa dokumen yang umumnya dibutuhkan termasuk akte pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris, anggaran dasar perusahaan, identitas memiliki atau pendirian perusahaan atau KTP, NPWP, dan lain sebagainya. 3. Mengajukan pendaftaran di instansi terkait di Indonesia. Pendaftaran perusahaan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Proses ini dilakukan secara daring melalui sistem AHU atau Administrasi Hukum Umum. 4. Pengurus perizinan lain. Setelah badan usaha terdaftar, pemilik perusahaan perlu mengurus izin-izin lain seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, perusahaan izin melalui online single subsion atau OSS, izin lokasi dan sistem operasional sesuai dengan bidang usaha. 5. Publik di berita negara. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, pendirian perusahaan perlu diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI agar resmi di mata Republik. Jika Anda memerlukan panduan lebih lanjut terkait pendaftaran di Indonesia atau di negara lain, saya bisa membantu memberikan detail lebih spesifik. Usaha perdagangan. Berikut ini langkah-langkah pembuatan SIUP. Yang pertama, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, nomor pokok wajib pajak, surat domisili, nerca perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, mendatangi kantor yang bertanggung jawab mengeluarkan SIUP, yaitu Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Yang ketiga, mengisi formulir aplikasi pengajuan SIUP
melampirkan dokumen pendukung lainnya seperti KTP pemohon dan akta pendiri usaha. Yang keempat, melakukan pembayaran administrasi sebagai biaya pendaftaran. Dan yang terakhir, apabila pengajuan disetujui, Anda akan menerima SIUP yang bisa berupa dokumen fisik atau digital. Surat izin usaha perdagangan adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan di suatu wilayah tertentu. Selain perusahaan, koperasi dan firma yang menjalankan usaha wajib memiliki SIUP. Dengan SIUP tersebut, suatu badan usaha dinyatakan terjamin legalitasnya dan dilindungi oleh hukum. Pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan pasal 106 UU Perdagangan.